Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Kita hari ini akan belajar kelas 4 tema 1 Indahnya Kebersamaan. Subtema 3 Bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 6. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Ayo membaca. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman satu kelompok. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pola peta engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Bagaimana di tempat tinggalmu? Apakah kamu juga menemukan permainan sejenis engklek? Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Sebelumnya, kamu juga telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Kecerdasan saat memilih rumah dan teliti agar tidak menginjak garis. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Pada permainan kali ini, kamu akan mempraktikkan memindahkan gacuk dengan menendang. Perhatikan penjelasan dan peragaan dari guru. Selain itu, kamu akan bermain engklek dengan pola peta yang berbeda-beda. Sebelumnya, perhatikan pola peta engklek berikut. Yang pertama, pola pesawat. Yang kedua, pola gunung. Yang ketiga, pola baling-baling. Ayo berdiskusi. Tulis pengalamanmu bermain engklek bersama teman-temanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. Kelincahan saat melompat, ketepatan saat menendang gacuk. Nanti bisa kalian cari sendiri ya jawaban yang lain ya. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Iya, karena saya lincah saat melompat dan tepat saat menendang gacuk. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Jawaban nomor 3, saya akan meningkatkan keterampilan dasar melompat. Nomor 4, sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Bersikap sportif, saling menghargai. Nomor 5, apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Jelaskan. Tidak, karena permainan engklek ini bersifat individu. Soal nomor 6, apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek?
tidak masalah, asalkan mereka saling menjaga sportivitas. Ayo berlatih. Tentunya kamu masih ingat cerita tentang sikap membantu bersama. Apakah kamu masih ingat gagasan pokok tentang cerita tersebut? Diskusikan hal tersebut secara berpasangan dengan temanmu. Sekarang dengarkan gurumu membacakan kembali cerita tersebut. Buatlah ringkasan dari teks lisan tentang wedang jahe tersebut pada bagian berikut dengan menuliskan kembali terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Judul: Wedang Jahe Buatan Ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu, Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Kita bahas dulu gagasan pokok di paragraf 1. Wedang jahe adalah minuman khas Jawa Tengah berbahan jahe yang dapat memberikan rasa hangat bagi tubuh. Gagasan pokok paragraf 2. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Gagasan pokok di paragraf 3. Wedang jahe buatan ibu sudah siap. Gagasan pendukung paragraf 1. Udin kehujanan saat pulang dari sekolah. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin terbaring lemas. Ibu membuatkan wedang jahe untuk Udin agar segera pulih. Gagasan pendukung paragraf 2. 1. Bahan tambahan berupa kayu manis dan serai dapat memberikan rasa dan aroma. 2. Cara membuat wedang jahe. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Selanjutnya, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Terakhir, ibu sering membuatkan wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Gagasan pendukung paragraf 3. Ada 3 kalimat. 1. Udin meminum wedang jahe buatan ibu. 2. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Yang ketiga, Udin bisa tetap belajar matematika untuk ulangan besok. Ringkasan di paragraf 1 ya. Udin kehujanan saat pulang sekolah. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin terbaring lemas sehingga ibu membuatkan wedang jahe agar Udin segera pulih. Ringkasan di paragraf 2. Wedang jahe terbuat dari jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga dengan menambahkan kayu manis dan serai. Wedang jahe paling baik diminum segera setelah mendidih. Ketika ada acara di kampung, ibu sering menyajikan wedang jahe.
Ringkasan di paragraf 3. Setelah Udin meminum wedang jahe, rasa dingin perlahan menghilang, sehingga Udin bisa tetap belajar untuk menghadapi ulangan matematika besok. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Pertanyaan pertama, bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melestarikan dan menghargai keberagaman. Soal nomor 2. Apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Evaluasi. 1. Ukur masing-masing sudut pada bangun berikut menggunakan busur. Catat hasilnya pada tabel. Kalian bisa lihat di situ ada 4 bangun ya. Bangun A, B, C, dan bangun D. Gambar A, sudut A 70 derajat, sudut B 45 derajat, sudut C 65 derajat. Gambar yang B, sudut D 110 derajat, sudut E 23 derajat, sudut F 47 derajat. Gambar C, sudut G 45 derajat, sudut H 135 derajat, sudut I 45 derajat, sudut K 135 derajat. Sekarang kita gambar yang terakhir ya, gambar D, sudut M 115 derajat, sudut N 65 derajat, sudut P 90 derajat, sudut Q 90 derajat. Tentukan besar masing-masing sudut bangun berikut tanpa mengukur. Besar sudut C pada gambar di samping adalah 35 derajat. Kita hitung dengan cara 180 dikurangi 65 dikurangi 80. Bangun yang kedua, besar sudutnya 33 derajat. Cara menghitungnya 180 dikurangi 110 dikurangi 37. Kita bahas gambar yang ketiga. Besar sudut C adalah 105 derajat. Cara mencarinya dari 360 dikurangi 70 dikurangi 70 dikurangi 115. Sedangkan gambar yang keempat, besar sudut C adalah 34 derajat. Cara menghitungnya 360 dikurangi 120 dikurangi 86 dikurangi 120. Tulislah 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Pertama, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Kedua, bunyi dapat dibiaskan. Yang selanjutnya, bunyi merambat memerlukan medium. 4. Jelaskan proses terjadinya bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. 5. Apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Jelaskan. Bunyi pantul adalah bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan bunyi dapat terjadi apabila gelombang bunyi mengenai permukaan yang keras seperti kayu dan kaca. 6. Bagaimana caramu membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Jelaskan. Yang pertama, mengembangkan gagasan pokok dan pendukung menjadi sebuah paragraf singkat. 2. Mencatat bagian demi bagian sambil menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 3. Mendengarkan teks lisan dengan saksama. 7. Apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Jelaskan. Persamaannya, mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Mencatat bagian demi bagian
sambil menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Menuliskan beberapa kalimat menggunakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perbedaan teks lisan: mendengar naskah asli sekali atau 2 kali dengan saksama. Teks tertulis: membaca naskah asli sekali atau 2 kali, bila perlu berulang kali hingga paham. Kita bahas soal selanjutnya ya. Sekarang nomor 8. Sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. Kita telah belajar agama, alat musik, suku bangsa, dan juga adat istiadat. 9. Apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Jelaskan. Kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Soal terakhir. Bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu? Kita harus bangga dengan keberagaman tersebut. Ayo renungkan, bagaimana menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu dengan cara menghargai, melestarikan, dan menjaga segala keberagaman yang sudah ada. Jelaskan contoh sikap yang menunjukkan menghargai perbedaan. Menghormati teman yang berbeda agama. Bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu? Dengan cara saling menghargai dan saling menghormati. Kerja sama dengan orang tua. Sampaikan hasil refleksimu selama belajar 1 pekan ini kepada orang tuamu di rumah. Sampaikan bagaimana perasaanmu saat belajar, apa yang sudah kamu pelajari, dan kegiatan apa saja yang sangat bermanfaat dan sangat menarik bagimu. Minta orang tuamu menulis pendapat mereka tentang ceritamu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Alhamdulillah anak-anak, untuk tema 1 sudah selesai. Kita besok akan lanjutkan ke tema 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.